Assalamualaikum para pecinta jejak beksi di mana saja berada. Semoga di hari yang cerah ini kita semua dalam selimut kebahagiaan dan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Jejak Beksi akan mengulas sejarah singkat tentang main pukul Rahmat Tenabang, yang Jejak Beksi kutip dari senibudayabetawi.com. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, semoga catatan sejarah singkat ini makin menguatkan kita dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya Betawi. Ya, kalau bukan kita lalu pada siapa kita mesti berharap. Guna mempersingkat waktu, langsung deh disimak paparan tentang main pukulan Betawi kali ini. Tenabang telah terkenal sebagai salah satu wilayah tempat para jagoan Betawi berasal. Salah satu aliran main pukulan yang terkenal yaitu main pukulan Rahmat. Konon, nama main pukulan ini berasal dari anak Betawi asli bernama Rahmat, yang lahir dan dibesarkan di Gang Kubur Lama yang kita kenal sekarang sebagai Gang Sabeni. Hal ini diungkapkan berdasarkan wawancara dengan Haji Solahuddin yang akrab disapa Haji Sola, di Gang Kubur Lama, Tenabang, dalam buku Main Pukulan Pencaksilat Khas Betawi yang terbit pada 2016. Diperkirakan Rahmat lahir pada 1860 dan wafat tahun 1935. Adapun usia Rahmat sebaya dengan Sabeni, tetangga dan teman sepermainannya. Diketahui bahwa Rahmat mempunyai darah Pajajaran dan Mataram. Leluhur dari pihak ibu yaitu Laskar Mataram yang menempati daerah Matraman dan hijrah ke Tenabang. Uniknya, Rahmat sempat dijuluki si Betok karena perawakannya yang kecil tapi cukup berisi. Sementara teman sepermainannya yaitu Sabeni berperawakan agak besar dan Mujeni bertubuh sedang. Tiga orang ini kemudian dikenal melegenda sebagai tiga serangkai jago main pukulan dari Gang Kubur Lama, Tenabang. Seperti halnya anak Betawi lain, Rahmat juga mempelajari ilmu agama serta main pukulan. Bahkan ia menekuni tarekat sebelum mengkreasikan main pukulan. Beberapa daerah ia datangi guna mendalami tarekat, mulai dari Banten, Madura dan Cirebon. Namun sayangnya, tidak diketahui pasti aliran tarekat dan guru-gurunya. Jurus-jurus main pukulan Rahmat. Sejatinya jurus main pukulan Rahmat berjumlah 16. Saat berguru pada Cet Eng Hiat, ia mendapatkan 6 jurus tambahan Kuntao sehingga total jurusnya menjadi 22. Adapun semuanya diturunkan kepada anaknya, yakni Marzuki yang biasa dipanggil Cangjuki. Berikut adalah jurus main pukulan Rahmat. Jurus pukul, jurus potong, jurus koset, jurus sikut, jurus muka 2, jurus muka 3, jurus tendang tubruk, jurus serot, jurus PC, kiri, jurus tendang pasang, jurus Cina tanggung, jurus Cina kurung, jurus kera, jurus 45 pancer, dan jurus gerbang. Ciri khas main pukulan Rahmat. Sekalipun saat ini terdapat beberapa perbedaan pada sejumlah praktisi dan penggiat main pukulan Rahmat, tapi tidak serta-merta menghilangkan esensi dan karakter khasnya. Tak ayal jika hingga saat ini masih tampak ciri khas yang mencolok dari main pukulan Rahmat dibanding main pukulan Betawi lainnya. Adapun ciri khas dari main pukulan ini yaitu mempunyai kuda-kuda rendah berbentuk huruf U. Kecepatan dan kekuatan yang tinggi juga menjadi ciri khas main pukulan ini. Guna menguasainya, diperlukan modal usia muda dan fisik yang prima. Para sahabat pencinta silat Betawi sekalian, itulah sedikit cerita tentang main pukul Rahmat Tenabang. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga para pelestari main pukul Rahmat Tenabang, serta sobat semua mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya.